Pemahaman akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan informasi keuangan. Konsep dasar akuntansi sektor publik bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan dana publik, serta memberikan informasi yang memungkinkan untuk melaporkan pelaksanaan secara tepat dan efektif. Akuntabilitas pada akuntansi sektor publik. Akuntabilitas menjadi peran yang sangat penting dalam akuntansi sektor publik. Akuntabilitas melibatkan laporan transparan dan akurat mengenai pengeluaran, pendapatan, dan aset yang dimiliki. Hal ini melibatkan tanggung jawab sektor publik untuk melaporkan informasi keuangan dan kinerja secara transparan. Transparansi ini digunakan sebagai pemahaman bagaimana dana publik dialokasikan dan untuk menghindari adanya penyalahgunaan atau tindakan yang tidak etis dalam pelaporan. Ini berarti bahwa semua transaksi keuangan dan informasi yang berkaitan harus dicatat dan dilaporkan dengan jelas dan akurat. Informasi ini dapat dijadikan sebagai evaluasi efektivitas program, memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Akuntabilitas terdiri dari dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja dinas kepada pemerintah daerah. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi, yaitu pertama, akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum. Ini terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum. Yang kedua, ada akuntabilitas proses. Ini manifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan biaya murah. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap akuntabilitas proses dapat dilakukan dengan ada tidaknya markup dan pungutan yang lain. Lalu yang ketiga, ada akuntabilitas program. Ini terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lalu yang terakhir adalah akuntabilitas kebijakan. Ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Akuntansi sektor publik tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kecenderungan menguatnya tuntutan akuntabilitas sektor publik tersebut. Akuntansi sektor publik dituntut dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien, serta memfasilitasi tercapainya akuntabilitas publik. Entitas pelaporan akuntansi sektor publik. Konsep pelaporan adalah suatu prinsip dasar dalam akuntansi sektor publik yang menetapkan bahwa pemerintah atau sektor publik memiliki identitas terpisah dan unik dari individu atau entitas lainnya. Pelaporan memiliki peran penting dalam menyediakan dasar untuk mengumpulkan, mengukur, dan melaporkan informasi keuangan yang terkait dengan operasi dan transaksi entitas tersebut. Melalui pelaporan keuangan yang terpisah, hal ini mendorong sektor publik untuk menyajikan laporan keuangan yang terpisah dari pemilik atau pihak lain yang terkait. Laporan keuangan ini mencakup informasi tentang aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran yang hanya berkaitan dengan sektor publik itu sendiri. Periode akuntansi sektor publik. Siklus akuntansi dalam sektor publik mirip dengan siklus akuntansi dalam sektor swasta, tetapi ada beberapa perbedaan yang mencerminkan karakteristik unik sektor publik seperti pemerintah, lembaga publik, dan organisasi nirlaba. Siklus akuntansi dalam sektor publik biasanya mengikuti periode anggaran pemerintah yang umumnya adalah 1 tahun. Selama periode inilah semua transaksi keuangan akan dicatat dan dilaporkan. Langkah pertama dalam siklus akuntansi sektor publik adalah perencanaan dan penganggaran. Anggaran disusun dengan mengalokasikan dana untuk berbagai kegiatan dan proyek sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Setiap transaksi keuangan yang terjadi selama periode anggaran harus dicatat dalam jurnal atau sistem pencatatan lainnya. Pada akhir periode anggaran, penyesuaian dilakukan untuk mencerminkan transaksi yang belum dicatat atau perlu disesuaikan, termasuk penyesuaian untuk depresiasi alat. Setelah buku-buku ditutup, sektor publik akan menyusun laporan keuangan. Laporan ini mencakup laporan posisi keuangan, laporan aktivitas keuangan, dan laporan arus kas. Laporan ini yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja finansial dan posisi keuangan.
Pengakuan dan pengukuran akuntansi sektor publik. Transaksi keuangan diakui dan diukur berdasarkan prinsip akuntansi yang relevan. Pendapatan diakui ketika terdapat bukti yang cukup mengenai penerimaan, dan beban diakui ketika ada kewajiban yang timbul. Pengakuan dan pengukuran adalah dua konsep yang penting dalam akuntansi sektor publik. Pengakuan mengacu pada proses mengidentifikasi dan mencatat transaksi atau kejadian dalam catatan akuntansi, sementara pengukuran melibatkan menentukan nilai moneter atau nilai ekonomi dari transaksi atau kejadian tersebut. Kita bahas yang pertama, yaitu pengakuan. Pendapatan diakui ketika ada bukti yang cukup bahwa dana telah diterima atau akan diterima. Contohnya seperti penerimaan pajak atau penerimaan dari layanan yang diberikan. Lalu ada beban yang diakui ketika terdapat kewajiban yang dapat diukur dengan andal dan kemungkinan besar akan menghasilkan keluaran dana atau sumber daya ekonomi. Ini juga mencakup biaya operasional dan biaya lain yang terkait dengan aktivitas. Aset diakui ketika memiliki kendali atas manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh aset tersebut, dan ketika nilai ekonomi dari aset tersebut dapat diukur dengan andal. Ini meliputi aset seperti uang tunai, piutang, dan properti. Lalu yang kedua ada pengukuran. Pengukuran digunakan dalam mengukur beberapa kewajiban jangka panjang atau dalam konteks program pensiun. Pengukuran aset atau kewajiban dilakukan berdasarkan biaya awal dikurangi dengan akumulasi penyusutan atau amortisasi. Pengukuran sering digunakan dalam mengukur investasi seperti obligasi. Pengakuran dan pengukuran dalam akuntansi sektor publik mengikuti prinsip-prinsip yang serupa dengan akuntansi sektor swasta, tetapi ada penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan tujuan sosial dalam pengambilan keputusan keuangan. Sektor publik harus mempertimbangkan penerapan prinsip pengakuan dan pengukuran yang sesuai untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan akurat, memberikan gambaran yang tepat kinerja dan posisi keuangan. Asas ekonomi dan asas kas pada akuntansi sektor publik. Asas ekonomi dan asas kas adalah dua prinsip akuntansi yang memiliki peran penting dalam akuntansi sektor publik. Kedua prinsip ini memengaruhi cara dana publik dikelola, dicatat, dan dilaporkan dalam konteks pemerintah atau organisasi sektor publik. Asas ekonomi menekankan pada pengukuran transaksi dan kejadian sektor publik berdasarkan nilai ekonomi sebenarnya yang terjadi, bukan sekedar mengikuti formalitas atau teknis akuntansi. Artinya transaksi dan kejadian harus dicatat dan dilaporkan dengan mempertimbangkan efek ekonomi yang sebenarnya. Asas kas mengukur transaksi berdasarkan aliran kas yang terjadi. Ini berarti bahwa pendapatan diakui ketika uang tunai diterima dan beban diakui ketika uang tunai dibayarkan. Perlu dicatat dalam prakteknya, akuntansi sektor publik menggunakan campuran antara asas ekonomi dan asas kas. Mereka mungkin menerapkan asas kas untuk transaksi rutin sehari-hari, tapi juga mengikuti asas ekonomi dalam konteks transaksi atau kejadian khusus yang memerlukan pengukuran nilai ekonomi yang lebih tepat. Pentingnya kedua prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas sektor publik mencerminkan dengan benar aktivitas dan posisi keuangan sektor tersebut. Penggunaan yang tepat dari asas ekonomi dan asas kas juga membantu dalam memahami bagaimana dana publik dikelola dan digunakan oleh sektor publik. Konsistensi dan kontinuitas pada akuntansi sektor publik. Konsistensi dan kontinuitas adalah dua prinsip dasar yang membantu dalam menjaga stabilitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaporan sektor publik. Konsistensi menekankan pentingnya menjaga metode akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun. Ini berarti bahwa sektor publik harus menggunakan prinsip akuntansi yang sama untuk jenis transaksi dan kejadian sama dari satu periode akuntansi ke periode akuntansi berikutnya. Kontinuitas menekankan bahwa sektor publik harus mengasumsikan bahwa mereka akan beroperasi secara terus-menerus dalam waktu yang dapat diprediksi. Ini berarti bahwa dalam penyusunan laporan keuangan, tas harus mengasumsikan bahwa kegiatan mereka akan berlanjut dalam waktu yang cukup lama dan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada dan mengubah aset menjadi kas. Peran konsistensi dan kontinuitas dalam akuntansi sektor publik adalah untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan adalah stabil, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan dari tahun ke tahun. Ini membantu para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pendonor, untuk memahami perubahan kinerja dan posisi keuangan sektor publik. Terlebih lagi, kedua prinsip ini membantu dalam memelihara transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.
sektor publik yang merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan dana publik dengan efisien. Pengungkapan informasi akuntansi sektor publik. Pengungkapan informasi memiliki peran yang sangat penting dalam akuntansi sektor publik. Prinsip ini menekankan kewajiban sektor publik untuk memberikan informasi yang relevan, akurat, dan cukup kepada pemangku kepentingan. Pengungkapan informasi mendukung transparansi dalam pelaporan keuangan sektor publik, sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami dengan baik bagaimana dana publik digunakan dan dikelola. Informasi yang diungkapkan juga berperan dalam membantu pemangku kepentingan termasuk pengambil keputusan pemerintah dalam membuat keputusan yang tepat. Informasi keuangan yang lengkap dan relevan dapat membantu dalam merencanakan kebijakan, alokasi anggaran, dan penyesuaian strategi. Selain itu, pengungkapan informasi juga memainkan peran penting dalam proses pertanggungjawaban dan pengawasan. Informasi yang tepat dan terperinci dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan dana publik atau ketidakpatuhan dengan regulasi. Sejarah akuntansi sektor publik. Awal mulanya, akuntansi sektor publik mencakup perkembangan dan evolusi praktik akuntansi dalam konteks pemerintahan dan organisasi nirlaba. Pada dasarnya, akuntansi sektor publik berfokus pada pencatatan pelaporan dan analisis keuangan publik seperti pemerintah dan lembaga-lembaga amal. Pada masa pemerintahan kuno, prinsip-prinsip akuntansi sektor publik mungkin tidak diatur dengan cara yang mirip dengan sistem modern pada saat ini. Namun terdapat praktik akuntansi yang terlihat dalam pemerintahan kuno, terutama dalam konteks peradaban Mesir, Romawi, dan Yunani. Pemerintahan Mesir kuno dikenal dengan sistem administratif yang sangat terorganisir. Mereka memiliki sistem pencatatan untuk mengelola sumber daya seperti tanah, hasil panen, dan pajak. Buku catatan digunakan untuk mencatat berbagai transaksi dan kegiatan ekonomi. Pencatatan ini mencakup informasi tentang pengumpulan pajak, distribusi sumber daya, dan proyek-proyek konstruksi. Romawi memiliki sistem akuntansi yang canggih untuk mengelola keuangan negara dengan memastikan pungutan pajak yang efektif. Mereka menggunakan Praetor Peregrinus atau pejabat hukum untuk menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan dengan kontrak dan transaksi ekonomi. Yunani kuno memiliki prinsip-prinsip demokrasi di Athena. Yunani kuno menciptakan kebutuhan untuk transparansi keuangan pemerintah. Pemerintah demokratis ini membutuhkan laporan keuangan. Lalu di masa abad pertengahan, praktik akuntansi sektor publik mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang di Eropa. Sistem feodal mendominasi struktur pemerintah dengan tanah sebagai aset utama yang dikelola oleh keluarga bangsawan. Selama periode ini, akuntansi masih didasarkan pada sistem barter, tetapi penggunaan mata uang koin mulai terjadi bagian integral dari transaksi ekonomi. Pemerintah harus mengatur sistem pajak dan dana tambahan untuk mendukung kampanye militer ini. Perubahan revolusioner merujuk pada pergeseran signifikan dalam berbagai aspek akuntansi. Perubahan ini menandai perbedaan dari praktik tradisional dan membuka jalan cara berpikir dan mengorganisasi yang baru. Ada revolusi industri. Ini dimulai pada pertengahan abad ke-18 di Inggris, yang menandai pergeseran mendasar dalam cara produksi, teknologi, dan struktur masyarakat. Contohnya sebelumnya, produksi didominasi oleh pekerjaan tangan di rumah atau pertanian. Namun dengan munculnya mesin uap, pabrik-pabrik besar menggantikan metode mereka yang meningkatkan efisiensi produksi secara signifikan. Pada abad ke-19, perubahan sosiopolitik dan ekonomi memberikan dampak signifikan pada perkembangan akuntansi sektor publik di berbagai negara. Seiring dengan pertumbuhan pemerintah modern, terjadi peningkatan kebutuhan untuk praktik akuntansi yang lebih terstruktur dan transparan. Pencatatan pajak dan penerimaan publik menjadi semakin penting sebagai respon terhadap tuntutan keuangan pemerintah yang berkembang. Dalam mengelola sejumlah besar keuangan publik untuk menyediakan layanan dan mendukung proyek-proyek infrastruktur, pemerintah mulai mencatat lebih rinci pendapatan dan pengeluaran publik. Meskipun belum ada standar formal, prinsip-prinsip awal tentang akuntansi sektor publik mulai muncul. Reformasi pemerintah di berbagai negara dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas yang mencakup pembaharuan dan sistem akuntansi pemerintah.
pemerintah, meskipun belum mencapai tingkat kompleksitas seperti pada abad-abad berikutnya. Abad ke-19 memberikan fondasi penting bagi evolusi lebih lanjut dan dalam akuntansi sektor publik. Munculnya standar akuntansi. Munculnya standar akuntansi adalah sebuah perjalanan panjang yang mencerminkan kebutuhan untuk konsistensi, transparansi, dan keandalan dalam pelaporan keuangan. Pada awal abad ke-20 ditandai dengan peristiwa-peristiwa yang membawa transformasi mendalam dalam kehidupan manusia di seluruh dunia. Perang Dunia I, konflik global yang meletus pada tahun 1914, menjadi epicentrum perubahan besar. Perang ini membawa dampak serius terhadap perekonomian, masyarakat, dan politik di banyak negara, membentuk punggung bagi perubahan sosial dan politik yang mendalam. Meskipun perlahan pulih dari efek perang, dunia menyaksikan kelanjutan revolusi, industri, dan urbanisasi yang terus berkembang, dengan masyarakat bermigrasi dari pedesaan ke kota-kota industri. Akuntansi sektor publik menunjukkan ciri-ciri praktik tradisional dengan dominasi metode manual. Pencatatan transaksi keuangan dilakukan secara manual, menggunakan buku besar dan jurnal akuntansi, menuntut ketelitian dalam setiap langkahnya. Anggaran pada masa itu masih bersifat kasuistik, didasarkan pada alokasi sumber daya yang spesifik dan kebutuhan sektor tertentu. Pada periode ini, standar akuntansi sektor publik belum mencapai tingkat keseragaman global, sehingga setiap pemerintah mungkin memiliki kebijakan dan prosedur akuntansi yang berbeda. Lalu ada Governmental Accounting Standard Board, adalah lembaga yang memainkan peran penting dalam pengembangan standar akuntansi untuk pemerintahan di Amerika Serikat. Dibentuk pada tahun 1984, GASB bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja akuntansi yang konsisten dan relevan untuk pemerintahan, yang mencakup negara, pemerintahan lokal, dan badan nirlaba pemerintah. Situs resminya menyediakan informasi terperinci tentang sejarah, struktur organisasi, dan standar akuntansi yang dikeluarkan. Standar akuntansi GASB yang dikenal sebagai Statement of Governmental Accounting Standard mencakup berbagai aspek, mulai dari pelaporan keuangan hingga pemilihan metode akuntansi tertentu. Penting untuk merujuk pada dokumen resmi GASB seperti Exposure Draft dan Pronouncement Statement untuk memahami evolusi perubahan dalam standar akuntansi pemerintahan. GASB juga didirikan untuk mengembangkan panduan akuntansi sektor publik. Selanjutnya adalah pertumbuhan global. Organisasi internasional seperti International Public Sector Accounting Standard Board atau IPSA-SB yaitu berperan dalam mengembangkan standar akuntansi sektor publik yang diakui secara global. Pertumbuhan global ini mencakup perkembangan ekonomi, sosial, dan politik yang saling terkait di tingkat internasional. Aspek ekonomi menjadi fokus utama dalam peningkatan output, investasi, perdagangan internasional, dan inovasi teknologi sebagai penggerak utama. Globalisasi mendorong integrasi ekonomi, sosial, dan politik secara menyeluruh. Selain itu, pertumbuhan populasi dan urbanisasi turut mempengaruhi perubahan tata ruang sosial dan ekonomi, di mana perpindahan penduduk ke kota-kota besar itu meningkat untuk mencari peluang lebih baik. Teknologi dan inovasi, terutama dalam bidang informasi dan komunikasi, itu mempercepat proses pertumbuhan dan perubahan global. Selanjutnya yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dalam sejarah akuntansi sektor publik itu telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara entitas atau perusahaan pemerintahan dalam mengelola dan melaporkan informasi keuangannya. Contohnya yang pertama itu adalah penggunaan mesin hitung mekanikal, itu pada awal abad ke-20. Pada awal abad ke-20, mesin hitung mekanikal ini mulai digunakan untuk mempermudah perhitungan dan penyusunan laporan keuangan. Mesin ini atau mesin mekanikal ini meskipun belum sepenuhnya membantu meningkatkan efisiensi proses akuntansi, tetapi pada masa itu merupakan alat yang cukup penting. Selanjutnya yang kedua adalah komputer dan sistem akuntansi elektronik, itu tahun 1950-an sampai 1960-an. Perkembangan komputer pada tahun 1950-an sampai 1960-an itu membawa revolusi dalam akuntansi sektor publik. Penggunaan komputer memungkinkan penyimpanan data yang lebih efisien, pengelolaan transaksi yang lebih cepat, dan menghasilkan laporan keuangan. Selanjutnya yang ketiga adalah era sistem informasi akuntansi, itu pada tahun 1980-an sampai 1990-an. Sistem informasi akuntansi itu mulai muncul sebagai konsep terpusat untuk mengelola seluruh siklus akuntansi. Penggunaan basis data relasional memungkinkan entitas atau perusahaan ini pemerintahan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dengan lebih efektif.
Selanjutnya yang keempat yaitu pemanfaatan teknologi cloud dan e-government. Itu pada tahun 2010 sampai seterusnya. Pemanfaatan teknologi cloud dan konsep e-government ini semakin meluas. Entitas atau perusahaan pemerintahan dapat menyimpan data secara aman di cloud, memungkinkan akses data dari berbagai lokasi, dan meningkatkan kolaborasi antar unit. Selanjutnya adalah pada masa sekarang. Akuntansi sektor publik itu mengalami transformasi besar di era kontemporer dengan dukungan teknologi digital seperti sistem terintegrasi, platform cloud, dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan. Pelaporan keuangan terpadu menjadi fokus utama, yaitu menggabungkan data keuangan, kinerja, dan non-keuangan agar memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi organisasi. Standar internasional seperti IPSAS itu makin diadopsi untuk menyelaraskan praktik akuntansi antar entitas atau perusahaan sektor publik. Selain itu, manajemen risiko dan kepatuhan menjadi prioritas dalam menjaga keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya adalah kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Yang pertama ada pendahuluan. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik itu menjadi landasan teoritis penting dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah dan entitas atau perusahaan sektor publik lainnya. Kerangka ini memberikan pedoman mengenai prinsip, tujuan, dan karakteristik informasi keuangan yang dibutuhkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan peran pemerintah yang semakin vital, kerangka ini membantu menyajikan informasi yang akurat dan jelas tentang kinerja, posisi keuangan, serta tanggung jawab pemerintah. Sebelum adanya kerangka konseptual, ini terdapat ketidakpastian dan inkonsistensi dalam pelaporan keuangan sektor publik yang menyulitkan perbandingan kinerja antar entitas atau perusahaan serta pengukuran dampak program dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya adalah definisi dan ruang lingkup akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah suatu sistem informasi yang sudah dirancang untuk mencatat, mengukur, dan melaporkan transaksi keuangan dan non-keuangan yang terjadi di sektor publik. Tujuan utamanya itu adalah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana publik. Ruang lingkup akuntansi sektor publik. Yang pertama adalah pemerintah dan organisasi sektor publik. Itu mencakup semua entitas atau perusahaan yang beroperasi di sektor publik, termasuk pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, lembaga negara, dan badan-badan publik seperti rumah sakit dan perguruan tinggi negeri. Selanjutnya yang kedua yaitu pencatatan transaksi keuangan, yaitu mencatat seluruh transaksi keuangan yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran dana publik, termasuk pendapatan pajak, sumber-sumber pendanaan lainnya, serta belanja untuk program dan proyek publik. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengukuran kinerja. Selain transaksi keuangan, akuntansi sektor publik juga mengukur kinerja entitas atau perusahaan publik dalam mencapai tujuan-tujuan mereka. Hal ini termasuk mengukur efisiensi, efektivitas, dan dampak dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya yang keempat yaitu pengelolaan aset publik. Akuntansi sektor publik juga meliputi pencatatan dan pengelolaan aset publik seperti bangunan, jalan, infrastruktur, dan properti lainnya yang dimiliki oleh entitas atau perusahaan sektor publik. Terus yang kelima yaitu pengungkapan informasi akuntansi sektor publik. Itu memastikan bahwa informasi keuangan dan non-keuangan yang relevan itu disajikan dengan jelas dan transparan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat umum. Terus yang keenam yaitu kepatuhan terhadap standar akuntansi sektor publik. Itu mencakup kewajiban untuk mematuhi standar akuntansi yang berlaku dalam konteks sektor publik. Standar ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan kualitas laporan keuangan. Terus, yang ketujuh yaitu adalah pengawasan dan audit. Akuntansi sektor publik ini melibatkan proses pengawasan dan audit untuk memverifikasi keakuratan dan keandalan informasi keuangan yang disajikan. Selanjutnya yaitu tujuan dan peranan kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik ini menjadi sistem yang penting dalam mengelola dan melaporkan informasi keuangan pemerintahan dan lembaga sektor publik lainnya. Untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan ini akurat, relevan, dan bisa diandalkan, diperlukan sebuah kerangka konseptual yang menjadi landasan bagi penyusunan laporan keuangan. Dalam konteks ini, kerangka konseptual memiliki tujuan dan peranan penting yang tidak dapat diabaikan. Tujuan kerangka dasar adalah acuan yang pertama bagi tim penyusunan standar akuntansi keuangan sektor publik. Yang kedua, yaitu bagi penyusunan laporan keuangan.
Dengan memahami praktik akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi umum dan standar akuntansi keuangan sektor publik. Yang ketiga yaitu bagi auditor atau BPK, memberikan opini atau pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dan yang keempat yaitu para pemakai laporan keuangan, di mana menafsirkan informasi yang disediakan pada laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan sektor publik. Kerangka dasar ini bukanlah standar akuntansi keuangan sektor publik, melainkan Komite Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik menggunakan kerangka dasar ini sebagai acuan dalam pengembangan dan peninjauan standar akuntansi keuangan sektor publik di masa depan. Itu peranan kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Yang pertama yaitu membentuk dasar standar akuntansi keuangan. Kerangka konseptual membentuk dasar bagi pembentukan standar akuntansi sektor publik, di mana standar-standar ini merujuk pada prinsip-prinsip dan konsep kerangka konseptual. Yang kedua, yaitu mengarahkan penyajian informasi yang konsisten, di mana kerangka konseptual membantu dalam mengarahkan penyajian informasi keuangan agar konsisten dari satu entitas ke entitas lainnya, di mana hal ini penting untuk memungkinkan perbandingan kinerja antar lembaga sektor publik. Terus yang ketiga, yaitu mengidentifikasi aspek-aspek penting dalam laporan keuangan. Kerangka konseptual ini membantu mengidentifikasi aspek-aspek penting dalam laporan keuangan, termasuk informasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Dan yang keempat yaitu menjamin transparansi dan akuntabilitas dengan adanya kerangka konseptual. Laporan keuangan sektor publik dapat disusun dengan tingkat transparansi yang tinggi. Hal ini memungkinkan pemakai laporan untuk memahami dengan jelas posisi keuangan dan kinerja organisasi. Terus yang kelima yaitu mengakomodasi perubahan lingkungan dan praktik bisnis. Kerangka konseptual ini harus mampu mengakomodasi perubahan dalam lingkungan ekonomi, hukum, dan praktik bisnis. Ini penting untuk memastikan bahwa informasi keuangan tetap relevan dan dapat diandalkan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar akuntansi sektor publik. Yang pertama yaitu prinsip keterbukaan atau transparansi. Yaitu salah satu prinsip utama dalam kerangka konseptual akuntansi sektor publik adalah keterbukaan. Hal ini mengacu pada kewajiban untuk mengungkapkan informasi keuangan dengan cara yang jelas dan terperinci sehingga memungkinkan para pengguna untuk memahami dengan baik posisi keuangan dan kinerja pemerintah. Selain itu yang kedua adalah prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi ini menekankan pentingnya penggunaan metode akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun, sehingga penggunaan informasi keuangan dapat membandingkan kinerja keuangan antar periode ke periode. Terus yang ketiga yaitu prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas ini mengacu pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik. Informasi keuangan sektor publik ini harus memungkinkan para pemangku kepentingan ini menilai kinerja pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang keempat adalah prinsip akurat. Ketepatan atau akurasi informasi keuangan adalah prinsip kunci dalam kerangka konseptual. Laporan keuangan harus mencerminkan transaksi dan kejadian secara tepat tanpa bias yang merujuk pada standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya yaitu karakteristik informasi keuangan sektor publik. Yang pertama ada relevansi. Agar informasi keuangan bermanfaat, informasi tersebut harus dianggap relevan. Ini berarti bahwa laporan tersebut harus dapat berdampak pada keputusan ekonomi para pengguna. Terus, informasi tersebut harus dapat membantu dalam analisis peristiwa masa lalu dan berkontribusi pada proses pengambilan keputusan, memahami situasi saat ini, atau membuat prediksi tentang masa depan. Yang kedua yaitu keandalan. Kualitas informasi yang memenuhi persyaratan penggunanya dikenal sebagai keandalan. Informasi harus dapat diverifikasi, tidak memihak, dan disajikan secara jujur agar dianggap dapat diandalkan dalam konteks kerangka konseptual. Selanjutnya yang ketiga adalah kesahihan. Kesahihan ini mengacu pada kecocokan antara informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan kejadian atau transaksi yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu elemen laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik adalah dokumen formal yang menjanjikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas atau perusahaan sektor publik, seperti pemerintah, lembaga non-profit, atau badan usaha milik negara. Laporan ini merupakan instrumen kunci dalam menilai kesehatan keuangan
dan akuntabilitas organisasi sektor publik terhadap para pemangku kepentingan. Komponen utama penyusunannya, yang pertama yaitu ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif ini adalah bagian awal dari laporan keuangan sektor publik yang mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja organisasi. Ini biasanya mencakup poin-poin utama dan tren yang relevan bagi pembaca untuk memahami laporan secara menyeluruh. Yang kedua, ada ikhtisar keuangan. Bagian ini memberikan ringkasan posisi keuangan organisasi pada periode tertentu, yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas bersih. Informasi ini memberikan gambaran tentang seberapa besar organisasi tersebut dan seberapa banyak keuangannya dikelola, yang dimana aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaian ini mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Selanjutnya, yang ketiga adalah laporan pendapatan dan beban. Laporan pendapatan dan beban ini menyajikan detail tentang pendapatan yang diterima oleh organisasi dan beban yang dikeluarkan selama periode tertentu. Ini mencakup sumber pendapatan seperti pajak, sumbangan, dan pendapatan lainnya, serta beban seperti gaji, biaya operasional, dan beban lainnya. Pendapatan atau income adalah arus kas masuk selama periode pelaporan dengan tujuan kenaikan aset atau ekuitas neto, atau di mana adanya kenaikan kontribusi dari pemilik. Sedangkan beban atau expense adalah selama periode pelaporan, penurunan manfaat ekonomi yang akan datang terlihat jelas dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset dan liabilitas atau kewajiban yang memperkecil distribusi ke pemilik. Beban mencakup kerugian maupun biaya yang timbul dalam menjalankan kegiatan entitas yang umumnya antara lain jasa publik umum, pertahanan, keteraturan, dan keamanan publik. Kerugian dapat timbul misalnya adanya pelepasan aset tetap. Selanjutnya, yang keempat adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan ini memperlihatkan perubahan dalam ekuitas bersih organisasi dari periode ke periode. Ini termasuk tambahan modal, distribusi keuntungan atau kerugian, dan perubahan lainnya yang memengaruhi posisi keuangan organisasi. Selanjutnya, yang kelima yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas ini mencatat aliran uang masuk dan keluar dari organisasi selama periode tertentu. Ini mencakup aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan, memberikan gambaran tentang sumber daya keuangan yang digunakan dan dihasilkan selama periode waktu tertentu. Yang keenam adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan ini menjadi bagian yang penting karena memberikan penjelasan rinci mengenai metode akuntansi, estimasi, dan kebijakan lain yang digunakan ketika menyusun laporan keuangan. Antara lain, informasi penting seperti asumsi yang mendasari estimasi dan peristiwa yang terjadi setelah akhir periode pelaporan. Yang ketujuh adalah informasi pendukung lainnya. Terkadang laporan keuangan sektor publik dapat mencakup informasi tambahan atau terpisah, seperti informasi sektoral, program atau proyek khusus, atau informasi lain yang dianggap relevan. Selanjutnya adalah komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini meliputi antara lain yang pertama pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tenaga kerja, nilai tukar mata uang, infrastruktur, pertumbuhan pendapatan per kapita atau GNP atau GDP. Terus yang kedua adalah faktor politik. Faktor politik ini meliputi yang pertama hubungan negara dan masyarakat, legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, elit politik dan massa, jaringan internasional, dan kelembagaan. Terus yang ketiga adalah faktor kultural. Faktor kultural ini meliputi yang pertama keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Kedua, sistem nilai di masyarakat. Lalu yang ketiga historis, sosiologi masyarakat, karakteristik masyarakat, dan tingkat pendidikan. Yang keempat adalah faktor demografi, yaitu ada pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, dan tingkat kesehatan.
Kemudian ada akuntabilitas publik, yang dimana pengertian dari akuntabilitas publik ini kewajiban pemegang amanah atau arjen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah atau disebut prinsipal, yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Terus akuntabilitas itu terdiri dari dua, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal ini adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya tuh pertanggungjawaban unit-unit kerja dinas kepada pemerintah daerah, dan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat kepada MPR. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Ada akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum. Yang kedua, ada akuntabilitas proses. Yang ketiga, ada akuntabilitas program. Dan yang keempat, ada akuntabilitas kebijakan. Yang dimana akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR dan DPRD dan masyarakat luas. Selanjutnya ada privatisasi. Privatisasi ini merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan-perusahaan publik. Privatisasi berarti melibatkan modal swasta dalam struktur modal perusahaan publik sehingga kinerja finansial dapat dipengaruhi secara langsung oleh investor melalui mekanisme pasar uang. Terus ada otonom daerah. Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia, semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dan pemerintah pusat ke daerah, tetapi pelimpahan beberapa wewenang pemerintah ke pihak swasta dan dalam bentuk privatisasi. Terus ada good governance. Good governance diartikan sebagai cara kelola urusan publik. Dalam hal ini, World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. Dalam hal ini, World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. Selanjutnya ada asumsi akuntansi sektor publik dan sektor privat. Akuntansi sektor publik dan sektor privat ini ada untuk memenuhi kebutuhan publik atau masyarakat. Perbedaan menolak di antara keduanya adalah motif keuntungan yang hendak diperoleh. Akaran konsep materi akuntansi sektor publik secara tersendiri diharapkan dapat meningkatkan keinginan akan akuntabilitas dan transparansi kinerja pengelolaan sektor publik. Selain itu, munculnya perlawanan terhadap budaya manipulasi juga mendorong pemerintah untuk lebih mengutamakan stabilitas. Dampak lainnya adalah mendudukkan kembali keseimbangan pembangunan fisik dan pembangunan nilai atau bisa disebut reformasi, serta keahlian penyusunan sistem keuangan akan menjadi salah satu pilar transparansi ekonomi di Indonesia. Pada awalnya, sektor publik ini muncul akibat kebutuhan masyarakat akan barang dan layanan tertentu. Karena itu, area sektor publik sangatlah luas. Dalam penyelenggaraannya, pelayanan sektor publik sering diserahkan kepada pasar, namun regulasi dari pemerintah tetap harus diikuti pemerintah. Sebagai organisasi sektor publik terbesar wajib mengendalikan sektor publik lainnya yang dikelola oleh organisasi non-pemerintah. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Dengan demikian, mereka semua mempunyai hak yang sama atas konsumsi barang dan juga pelayanan jasa publik. Karena itu, prevensi pemerintah dengan fungsi alokasinya atas penerimaan pajak masyarakat menjadi hal yang wajib. Keunikan dari akuntansi sektor publik adalah cenderung kurang seragam karena setiap bidangnya mempunyai karakteristik yang berbeda. Selain itu, perumusan standar akuntansi juga mengadaptasi praktik regulasi yang sudah ada. Akuntansi yang diterapkan dalam sektor publik umumnya berbasis kas dan laporan keuangan yang dihasilkan akan dijadikan sebagai media akuntabilitas publik. Akuntansi sektor publik dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat dan bukan semata-mata kepada pemilik atau pemegang saham yang sebagaimana di sektor privat. Terus ada sektor publik dan perbandingan dengan sektor bisnis. Pengertian sektor publik dapat kita ketahui melalui perbandingan sektor ini dengan sektor komersial. Ada beberapa persamaan dan perbedaan yang dapat dibandingkan antara keduanya. Beberapa kesamaan antara sektor publik dengan sektor komersial antara lain sebagai berikut. Pertama,
merupakan bagian yang tidak terpisah dalam sebuah sistem perekonomian nasional dan secara bersama-sama menggunakan sumber daya dalam sistem perekonomian tersebut, baik sumber daya finansial, modal, maupun manusia. Keduanya juga sering berinteraksi dan membutuhkan. Yang kedua, sama-sama menghadapi sumber daya ekonomi yang terbatas untuk mencapai tujuan-tujuannya. Oleh karena itu, keduanya sama-sama memiliki kebutuhan untuk melakukan manajemen keuangan dengan baik. Ketiga, mempunyai pola manajemen keuangan yang sama yang dimulai dari perencanaan sampai pengendalian di mana penggunaan akuntansi menjadi kebutuhan dalam hal ini. Yang terakhir, keduanya mempunyai output produk yang sama. Misalnya, pemerintah menyediakan alat transportasi publik, sementara ada juga pihak swasta yang bergerak di sektor yang sama dan menyediakan sarana transportasi umum untuk umum. Dalam organisasi sektor publik maupun organisasi sektor privat, isu utamanya itu pada proses realisasi anggaran adalah kualitas. Hal ini akan menjadi persaingan antara output organisasi dalam sektor publik, kualitas itu dicapai untuk memenuhi tujuan pelayanannya kepada publik. Sedangkan pada organisasi swasta, kualitasnya dicapai dalam rangka mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari produknya. Pada organisasi publik, masyarakat aktif berpartisipasi selama proses realisasi anggaran, baik sebagai penerima layanan maupun pengawas independen. Sedangkan pada organisasi swasta, masyarakat sebagai konsumen berpartisipasi pada saat menggunakan output yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Selanjutnya itu ada standar akuntansi keuangan untuk organisasi nirlaba. Yang pertama, ada klasifikasi aktiva bersih. Nilai aktiva bersih ini nilai yang menggambarkan total kekayaan bersih reksadana setiap harinya. Aktiva bersih dikelompokkan dalam 3 kategori yang masing-masingnya tergantung pada ada atau tidak adanya pembatasan. Aktiva bersih dalam akuntansi nirlaba meliputi aktiva bersih terkait permanen, aktiva bersih terkait temporer, dan aktiva bersih tidak terikat. Yang kedua ada kontribusi, yang dimana kontribusi ini adalah transfer kas atau aktiva lain tanpa syarat kepada organisasi atas suatu penyelesaian atau suatu pembatalan utang-utangnya tidak secara timbal balik oleh organisasi lain yang tidak tertindak sebagai pemilik. Transfer meliputi kas atau aktiva lain seperti bangunan, surat-surat berharga, penggunaan fasilitas, jasa, dan pemberian janji tanpa syarat. Yang ketiga ada sumbangan yang terikat dan tidak terikat. Sumbangan yang terikat dan tidak terikat ini dihitung pada nilai wajarnya dan diakui sebagai pendapatan atau keuntungan pada periode diterimanya. Sumbangan yang diberikan diakui sebagai beban dalam suatu periode dan diukur pada nilai wajarnya. Selanjutnya ada perkembangan regulasi dan standar akuntansi pemerintah, yang dimana informasi merupakan sarana komunikasi yang efektif antara anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya atau antara suatu entitas dan masyarakat sekitarnya. Dalam seperti ini, menyediakan informasi yang akan diciptakan transparansi dan pada gilirannya, dan mewujudkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik terjadi jika informasi yang diberikan dapat diterima dan dimengerti secara meluas di masyarakat. Dengan latar belakang apapun, mereka dapat memberikan keputusan dan informasi tersebut, sehingga informasi tersebut haruslah memiliki standar yang menyeluruh agar terjadi suatu keseragaman bentuk informasi. Informasi akuntansi ini memiliki standar akuntansi yang disebut prinsip akuntansi yang berlaku umum. Atau komparasi akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis. Pada bagian perencanaan, akuntansi sektor publik disusun oleh bagian perencanaan organisasi, staf, atau pengelola organisasi. Sedangkan pada bagian sektor bisnis atau swasta, disusun oleh para pegawai serta manajer yang ada dalam organisasi tersebut. Pada bagian sektor publik, disahkan dengan regulasi publik, sedangkan pada sektor bisnis atau swasta disahkan dengan aturan perusahaan atau keputusan pemilik atau pengelola perusahaan. Pada sektor publik, hasil yang ingin dicapai adalah kesejahteraan publik, sedangkan untuk sektor bisnis atau swasta, hasil yang ingin dicapai adalah meraup profit atau laba yang tinggi serta peningkatan kekayaan dan pertumbuhan organisasi. Penganggaran dalam sektor publik dan sektor bisnis atau swasta. Penganggaran pada sektor publik itu penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Sedangkan pada sektor bisnis atau swasta, penyusunan anggaran dilakukan bagian keuangan, pengelola perusahaan atau pemilik usaha. Pada bagian sektor publik, dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat. Pada bagian sektor bisnis, itu tidak dipublikasikan. Pada sektor publik juga disahkan oleh wakil masyarakat, DPRD, Legislatif, Dewan Pengurus. Sedangkan pada sektor bisnis atau swasta disahkan oleh pengelola perusahaan atau pemilik usaha. Realisasi anggaran dalam sektor bisnis dan sektor publik.
Realisasi anggaran sektor publik, kualitasnya itu untuk memenuhi tujuan pelayanan organisasi. Sedangkan pada sektor bisnis, kualitas untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pada sektor publik, partisipasi konsumen atau masyarakat selama proses realisasi anggaran. Sedangkan pada sektor bisnis, partisipasi konsumen itu setelah mendapatkan output atau produk. Pengadaan barang dan jasa dalam sektor publik dan sektor bisnis. Pada bagian sektor publik, barang publik adalah barang kolektif yang harus dikuasai oleh negara atau pemerintah. Kemudian pada sektor bisnis, barang spesifik yang hanya dimiliki oleh pihak swasta. Pada sektor publik, sifat dari pengadaan barang dan jasa tidak eksklusif, sedangkan pada sektor bisnis, sifat dari pengadaan barang dan jasa eksklusif. Adapun tujuan pengadaan barang dan jasa pada sektor publik adalah diperuntukkan bagi kepentingan seluruh warga dalam skala luas, sedangkan tujuan pengadaan barang dan jasa pada sektor bisnis itu diperuntukkan bagi kepentingan internal organisasi. Pelaporan dalam sektor publik dan sektor bisnis atau swasta. Bentuk dan penyusunan pelaporan keuangan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sifat lembaga sektor publik, sistem pemerintahan suatu negara, mekanisme pengelolaan keuangan, dan sistem anggaran negara. Menurut Linkerman dan Taylor, ada beberapa perbedaan antara laporan keuangan sektor publik dan laporan keuangan sektor swasta, yaitu untuk laporan keuangan, organisasi sektor publik, seperti unit pemerintah, sangat dipengaruhi oleh proses keuangan dan politik. Selanjutnya, laporan keuangan sektor swasta sangat terikat oleh aturan dan kriteria kecurangan. Kemudian pertanggungjawaban laporan organisasi sektor publik seperti unit pemerintah adalah kepala DPRD dan masyarakat luas, sementara yayasan dan lembaga swadaya masyarakat kepada donor, dewan pengampu, serta masyarakat luas. Kriteria pertanggungjawaban laporan keuangan sektor swasta ditentukan oleh para pemegang saham dan kreditur. Kemudian, laporan organisasi sektor publik harus ditujukan sebagai pengembangan akuntabilitas publik. Laporan keuangan sektor swasta hanya diungkap pada tingkat organisasi secara keseluruhan. Laporan organisasi sektor publik, seperti unit pemerintahan dan pemerintahan secara keseluruhan, dijadikan sebagai dasar analisis atas prospek pemerintahan. Sementara pada lembaga swadaya masyarakat dan yayasan dijadikan sebagai dasar analisis atas prospek organisasi. Laporan unit pemerintah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan laporan keuangan sektor swasta diperiksa oleh auditor independen. Audit dalam sektor publik dan sektor bisnis atau swasta. Pada realisasi anggaran sektor publik, organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba seperti sektor pemerintahan daerah, Pemda, BUMN, BUMD, dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset, kekayaan negara, partai politik, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, serta organisasi sosial lainnya. Sedangkan pada sektor bisnis, perusahaan milik swasta yang bersifat mencari laba. Pertanggungjawaban dalam sektor publik dan sektor bisnis atau swasta. Pertanggungjawaban pada sektor publik yaitu pertanggungjawaban upaya yang konkret untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan organisasi sektor publik. Sedangkan pertanggungjawaban pada sektor bisnis itu pertanggungjawaban merupakan upaya yang konkret dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan organisasi bisnis atau swasta. Standar audit sektor publik. Yang pertama ada standar umum, kemudian ada standar pekerjaan lapangan, lalu ada standar pelaporan. Fungsi standar audit sektor publik. Standar audit berfungsi sebagai pengendali secara preventif terhadap kecurangan, ketidakjujuran, dan kelalaian. Standar audit juga dapat mendorong akuntan publik menggunakan kemahiran jabatannya, menjaga kerahasiaan informasi atau data yang diperoleh, melakukan pengendalian mutu, dan bersikap profesional. Selanjutnya ada contoh organisasi sektor publik dan sektor swasta atau privat. Yang pertama ini adalah organisasi sektor publik, dapat dilihat ada struktur organisasi Mabes Angkatan Darat. Ini adalah contoh untuk organisasi sektor publik. Kemudian selanjutnya ada untuk organisasi sektor swasta, dapat dilihat struktur organisasi CV Firdila Zenaf. Yang selanjutnya adalah contoh anggaran sektor publik dan sektor swasta. Gambar pertama ini merupakan gambar anggaran sektor publik. Ada laporan realisasi APBN untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2012 dan 2011. Yang kedua adalah gambar anggaran sektor swasta.
Dapat dilihat di sini ada perusahaan dagang Olala anggaran penjualan triwulan 2 2005. Demikian hasil presentasi dari kelompok 1. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan.